Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini semuanya? Baik. Ya, ucapkan alhamdulillah. Bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kesehatan. Hari ini kita bertemu lagi untuk belajar Quran hadis bersama Bapak. Namun sebelum kita mempelajari Quran hadis pelajaran selanjutnya, Bapak akan mengajak dulu untuk berdoa supaya kegiatan belajar ini berjalan dengan lancar. Ada yang mau memimpin doa? Ada yang bersedia memimpin doa? Silakan Nisa. Mohon perhatian sebelum belajar. Mari kita membaca doa bersama-sama. Angkat kedua tangannya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi wa bil islamina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Nah, setelah kita berdoa, Bapak mau absen dulu ya. Siap? Ya. Apa kabar hari ini Anissa Ajahra? Apa kabar hari ini Rere Septiani? Apa kabar hari ini? Apa kabar hari ini? Apa kabar hari ini semuanya? Alhamdulillah ya, baik. Walafiat, kita akan belajar Quran hadis. Namun sebelum kita belajar Quran hadis, Bapak mau ngajak dulu untuk bernyanyi, nyanyi lagu nasional Garuda Pancasila ya. Semuanya pasti sudah hafal ya. Kita sama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Yuk, siap sama-sama. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju. Ya, pada pertemuan pertama kita akan membahas tentang surat Al-Asr. Tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik mampu membaca Al-Quran surat Al-Asr, kemudian mampu menulis Quran surat Al-Asr, dan peserta didik mampu mengetahui arti isi kandungan surat Al-Asr. Adapun isi materi membaca kalimat-kalimat dalam surat Al-Asr, menulis kalimat-kalimat dalam surat Al-Asr, dan menghafal surat Al-Asr. Semuanya lihat pada gambar berikut ini. Silakan. Ada gambar apa di sana, Rere Septiani? Ada gambar surat Al-Asr. Ini ada gambar apa nih? Bulat-bulat ada gambar apa? Jam. Jam, iya, jam. Jam itu untuk benda yang menunjukkan apa? Menunjukkan tentang apa? Tentang waktu. Iya, pintar.
Jadi jam itu menunjukkan tentang waktu. Dalam Al-Quran ada ayat yang membahas tentang waktu. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah demi waktu atau demi masa. Nah, yang kita kenal itu di dalam Al-Quran yang membahas tentang waktu ada di dalam Quran surat Al-Asr. Mari kita belajar surat Al-Asr. Nah, tadi kita sudah bisa menjawab. Gambar tadi menunjukkan tentang waktu. Apa makna yang terkandung dalam gambar tadi? Nah, maknanya apa? Maknanya yaitu kita harus menghargai waktu, harus memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Siapa di sini yang sudah membaca surat Al-Asr? Rere sudah? Pernah? Anissa Ajara sudah? Pasti semuanya pasti sudah pernah dan sering ya membaca surat Al-Asr, bahkan biasanya suka dibaca setelah pulang sekolah ya surat Al-Asr. Tahukah surat Al-Asr itu berapa ayat? Siapa yang tahu? Pintar, ada 3 ayat. Nah, surat Al-Asr merupakan surat yang ke-103 dalam Al-Quran. Diturunkan sesudah surat Al-Insyirah. Disebut surat Makkiyah. Jadi Al-Asr itu merupakan surat Makkiyah karena diturunkan ketika Nabi diturunkan di Mekah ya. Jadi sebelum hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad SAW berada di Mekah mendapatkan wahyu dari Allah, yaitu surat Al-Asr yang artinya demikian masa, yang menerangkan tentang memanfaatkan waktu dan mengisinya dengan perubahan dengan perbuatan yang bermanfaat ya. Nama Al-Asr ini diambil dari ayat pertama surat Al-Asr ya. Kalau dalam urutannya yaitu setelah surat At-Takatsur ya. Surat Al-Asr adalah surat Al-Quran yang tidak asing bagi kita semuanya di madrasah lagi ya. Karena sering dibaca di dalam di sekolah sebelum pulang sekolah ya. Nah, kemudian kita akan sama-sama membaca surat Al-Asr. Siap untuk belajar membaca surat Al-Asr dengan baik sesuai kaidah ilmu tajwid? Siap? Siap. Oke, Bapak dulu ya. Nanti ikutin bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Silakan sama-sama. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Ya. Kita sudah membaca surat Al-Asr. Silahkan nanti praktekkan bersama-sama membaca surat Al-Asr dengan benar sesuai kaidah ilmu tajwid. Nah, surat Al-Asr, isi kandungan surat Al-Asr. Sebelum Bapak membacakan isi kandungan, artinya kita baca sama-sama. Yang pertama, wal asr, artinya demi masa. Pertama, ayat pertama artinya adalah demi masa. Ayat kedua artinya sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Ini banyak orang-orang yang akan merasa rugi, yang akan
mengalami kerugian. Siapa itu orang-orang yang mengalami kerugian itu? Orang-orang yang tidak memanfaatkan waktunya dengan baik, kecuali ilalladzina amanu wa amilus sholihati, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasehati supaya menaati kebenaran dan nasihat menasehati supaya menetapi kesabaran. Asbabun nuju surat Al-Asr, yakni ketika masa orang-orang Arab jahiliyah suka bersantai-santai. Jadi orang-orang Arab jahiliyah waktu itu suka bersantai-santai di waktu asar, menanti waktu malam tiba, nggak dipakai ibadah, ya. Dipakainya dibuang-buang waktunya, ya, tidak memanfaatkan, hanya sia-sia saja. Nah, maka turunlah surat Al-Asr ini, ya. Allah memerintahkan kita untuk menghargai dan memanfaatkan waktu sebaik-baiknya, tidak disia-siakan. Kalau orang yang rugi yaitu orang yang menyia-nyiakan waktu, padahal Allah memberikan kita kesehatan, kehidupan, ya, waktu yang berharga. Kita tidak bisa mengulang lagi waktu yang telah kita lewati, ya. Nah, kemudian kita akan mencoba belajar menulis surat Al-Asr. Kalau Bapak percaya di kelas 4 itu sudah bisa menulis, ya. Nah, sekarang kita akan belajar berkelompok untuk mengisi beberapa lembar kerja tugas anak. Nanti silahkan diisi kolom-kolom yang kosong. Ini ada kotak yang pertama kosong, itu surat Al-Asr ayat pertama. Cari pilihan jawabannya ada di atas. Mengerti tidak? Nah, ya. Nanti diisi kolom yang pertama surat Al-Asr ayatnya apa? Kolom yang kedua itu ada kalimat yang kosong, 2 kolom kotak. Nah, diisi, ya, sampai seterusnya sampai ke ayat ketiga. Kemudian sama di lembar kerja untuk siswa lagi nanti ini diisi, ya. Sama, ya. Kemudian kita akan mengisi pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Yang pertama, sebutkan makna yang terkandung dalam surat Al-Asr. Maknanya apa yang terkandung di dalam surat Al-Asr itu? Yang kedua, bagaimana cara kita agar bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya? Bagaimana, ya, supaya waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita itu bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Manfaatkan apa? Caranya bagaimana kita memanfaatkan waktunya. Ketiga, berikan 2 contoh sikap yang seharusnya dilakukan untuk terhindar dari kerugian di dunia. Ya, contohnya kita apa supaya kita bisa terhindar dari kerugian di dunia itu, supaya nanti kita selamat di akhirat, ya. Nah, itu boleh didiskusikan, nanti bikin kelompok-kelompok untuk didiskusikan dan mengisi jawaban-jawaban berikut ini. Setelah belajar membaca dan menulis surat Al-Asr, mari belajar menghafal surat Al-Asr dengan benar-benar, ya. Hafalannya boleh nanti diulang-ulang terus-menerus hafalan surat Al-Asr-nya, ya. Lalu dengarkan bacaan-bacaan surat Al-Asr. Nah, boleh diulang-ulang itu dalam sholat, ya. Dibaca di dalam sholat maksudnya kita supaya hafal. Terus setelah sholat kita baca surat Al-Asr dan berdoa kepada Allah agar kita dilancarkan dalam menghafal Al-Quran. Insya Allah kalau kita optimis, kalau kita yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kita kelebihan, akan memberikan kelancaran dalam menghafal surat yang ada di dalam Al-Quran, khususnya Quran surat Al-Asr. Ya, nanti dihafal di rumah, ya. Siap? Siap.
Itu mungkin pertemuan pada pagi hari ini, pertemuan pelajaran Quran hadis. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih. Sebelum ditutup, silakan untuk berdoa bersama-sama. Sebelum pulang, mari kita membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.